Halo, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu perencanaan strategi sistem informasi manajemen pada PT Suara Merdeka. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Yokanan dengan NIM 68 2019 157. Kemudian ada Alpin dengan NIM 68 2019 113. Kemudian ada Rian dengan NIM 68 2019 092. Kemudian ada Kamila dengan NIM 68 2019 167. Dan yang terakhir ada Lija dengan NIM 68 2019 148. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Alvin. Latar belakang Harian Suara Merdeka yang lahir pada tanggal 11 Februari 1950 sekarang sudah berusia 64 tahun. Pada masa lalu, Suara Merdeka dapat menguasai pasar Jawa Tengah dengan market share lebih 90%. Dalam satu dekade terakhir, persaingan dengan media cetak lain semakin ketat. Persaingan Suara Merdeka adalah Kompas, Jawa Pos, Solo Pos, Tribun Jateng, dan Wawasan. Dalam beberapa tahun terakhir, para pesaing Suara Merdeka juga menerbitkan media lokal seperti Radar Semarang yang diterbitkan Jawa Pos Group dan Tribun Jateng yang diterbitkan oleh Kompas. Kemudian media cetak khususnya surat kabar atau koran merupakan salah satu media penyebaran informasi dan berita yang paling tua di dunia. Suara Merdeka adalah salah satu contoh surat kabar yang ada di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Berdasarkan keberadaannya dan jangkauan peredarannya, Suara Merdeka yaitu sebuah surat kabar daerah atau lokal. Surat kabar lokal adalah surat kabar yang terbit di daerah, mencakup satu kota atau kabupaten dan hanya diedarkan di kota atau kabupaten tersebut, maupun mencakup satu atau lebih wilayah provinsi, dan kurangnya minat muda untuk membaca koran. Metodologi penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara, studi literatur, dan pengamatan secara langsung. Penelitian mengumpulkan data lapangan Suara Merdeka dalam mengatasi minimnya membaca koran pada anak muda kisaran 14-20 tahun. Peneliti menggunakan metode analisa interaktif dalam menganalisa data dengan tujuan agar lebih jelas dalam penerapannya. Sedangkan dalam upaya menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber daya upaya mengukur validitas data. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Kemudian, saya akan menjelaskan analisis Porter's 5 Competitive Force. Yang pertama, persaingan intra-industri. Keadaan persaingan perusahaan sejenis dengan Suara Merdeka saat ini sangat kompetitif. Pesaing dari perusahaan sejenis seperti Kompas, Jawa Pos, Solo Pos, Tribun Jateng, dan Wawasan. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Perusahaan seperti media cetak Suara Merdeka memiliki potensi rendah dalam ancaman persaingan pendatang baru, karena sudah berdiri selama 64 tahun, sehingga tidak mudah untuk menggeser keberadaan media cetak Suara Merdeka. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pemasok. Perusahaan media cetak Suara Merdeka kini sudah memasuki era media cetak online. Selain itu, branding Suara Merdeka yang kuat dengan memanfaatkan strategi konvergensi media yang mereka sebut dengan Suara Merdeka Network. Jadi, kekuatan tawar-menawar pemasok cukup tinggi. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli. Pembeli media cetak Suara Merdeka mengalami pengurangan, terutama pada masa kini. Pasalnya, sekarang anak muda lebih memilih bacaan yang menarik dan informatif. Namun, media cetak Suara Merdeka sudah berpikir maju dengan menghadirkan bacaan media online, seperti suaramerdeka.com, sehingga dapat diakses melalui handphone. Jadi, bisa dikatakan kekuatan pembeli sedang. Ancaman produk pengganti. Ancaman produk pengganti bagi media cetak Suara Merdeka masih rendah. Hal ini diperkuat dengan adanya strategi konvergensi media yang digunakan. Dengan penggabungan beberapa produk media, maka akan tercapai struktur industri yang lebih kuat dan target audiens menjadi lebih luas.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian analisis Porter Value Chain Activity pada PT Suara Merdeka Press. Yang pertama, pada bagian support activities atau aktivitas pendukung. Dalam aktivitas pendukung ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu infrastruktur perusahaan. Dalam infrastruktur perusahaan ini melakukan aktivitas seperti manajemen umum, akuntansi, keuangan, dan perencanaan strategis. Sedangkan manajemen sumber daya alam, PT Suara Merdeka Press melakukan aktivitas seperti perekrutan karyawan, pelatihan, dan pengembangan karyawan tersebut. Yang ketiga yaitu pengelolaan TI. Aktivitasnya yaitu mengembangkan TI, perbaikan produk, dan proses-proses yang ada pada PT Suara Merdeka Press. Lalu yang terakhir yaitu adalah pengelolaan bahan baku. Nah, aktivitas apa di sini? Aktivitasnya yaitu pembelian bahan mentah, mesin, dan peralatan. Lalu bagian primary activities atau aktivitas utama. Di sini ada 5 poin. Pertama, inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Inbound logistik adalah suatu pengaturan pergerakan masuknya bahan, bagian, dan barang yang telah selesai dari supplier ke manufaktur atau pabrik perakitan, gudang, atau toko retail. Nah, inbound logistik PT Suara Merdeka Press ini yaitu penerimaan naskah dari penulis. Yang kedua itu adalah operation. Operation ini merupakan atau berkaitan dengan mengelola proses yang mengubah input atau bisa dikatakan dalam bentuk bahan baku, tenaga kerja, dan energi menjadi output atau dalam bentuk barang atau jasa. Nah, operation pada PT Suara Merdeka ini ada 2 poin. Pertama, proses produksi mulai dari penyusunan tata letak, pewarnaan, siap dalam bentuk PDF. Lalu yang kedua itu pengiriman naskah ke percetakan. Lalu poin ketiga yaitu outbound logistik. Arti dari outbound logistik ini yaitu proses yang berkaitan dengan penyimpanan dan pergerakan produk akhir dan informasi terkait mengenai produksi untuk pengguna terakhir. Nah, outbound logistik dalam PT Suara Merdeka Press ini yaitu penyimpanan koran siap dikirim ke perwakilannya. Lalu, bagian marketing and sales. Makna dari marketing and sales ini yaitu menjual produk atau layanan dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya. Marketing and sales pada PT Suara Merdeka Press ini yaitu ada 3 poin. Pertama, pengiriman koran siap ke perwakilan, lalu kedua, penjualan ke konsumen, dan ketiga itu pemasaran koran. Lalu yang terakhir yaitu bagian service. Service ini mencakup semua kegiatan yang diperlukan untuk menjaga produk atau layanan bekerja secara efektif untuk customer setelah itu dijual dan disampaikan. Nah, service pada PT Suara Merdeka Press ini terdapat 2 poin, yaitu layanan komplain konsumen dan pembelian royalti ke penulis serta laporannya secara berkala. Lalu bagian ketiga itu margin laba. Margin laba adalah rasio profitabilitas yang umum digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan atau aktivitas bisnis menghasilkan uang atau laba. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. PT Suara Merdeka Press memiliki brand koran yang kuat karena sebagai koran tertua dan terbesar di Jawa Tengah yang mempunyai usia kurang lebih 64 tahun. PT Suara Merdeka menjadi market leader koran yang terbesar di semua kota atau kabupaten di Jawa Tengah yang didukung oleh keberadaan wartawan maupun kantor perwakilan. PT Suara Merdeka sudah memiliki nama yang besar. Oleh karena itu, masyarakat percaya atas keakuratan dan kualitas berita yang dicetak.
PT Suara Merdeka Press membentuk jaringan pemberitaan Suara Merdeka Network, yakni Koran Suara Merdeka, Wawasan, Harian Semarang, Harian Banyumas, suaramerdeka.com, Suara Merdeka TV, Suara Merdeka e-paper, TVku, Trax FM, dan Suara Sakti FM. Melalui jaringan tersebut akan tercapai target pasar di zaman yang serba canggih ini. Yang kedua ada Wignas. Dari segi produk, PT Suara Merdeka Press dinilai belum sepenuhnya menjadi koran referensi, kualitas berita dan cetaknya belum prima. Berdasarkan survei pada PT Suara Merdeka, secara internal sumber daya manusia atau SDM-nya, wartawan masih mempunyai kelemahan dan sistem manajemen keluarga serta cenderung kurang profesional. Yang ketiga ada opportunity. Ketertarikan masyarakat, khususnya kalangan orang tua milenial, masih terpantau cukup tinggi untuk tetap membaca koran atau surat kabar. Mayoritas kalangan yang sedang riset atau mencari informasi melalui koran atau surat kabar Suara Merdeka. Minat baca koran di beberapa tempat umum, seperti halte, stasiun, bandara, dan sebagainya, dapat menjadi peluang PT Suara Merdeka mengambil strategi yang tepat agar mendapat keuntungan yang signifikan. Yang keempat, ada threads. Perubahan perilaku masyarakat, khususnya kaula muda yang di zaman sekarang ini lebih memilih mencari informasi dari media online atau internet dibanding surat kabar atau koran. Adanya persaingan yang semakin ketat antara media cetak karena banyaknya kompetitor Suara Merdeka yang memiliki keunggulan dalam produk sehingga mengakibatkan penurunan. Apabila sumber daya manusia atau SDM-nya pada Suara Merdeka tidak mengupgrade kreativitas dan mengeksplor menjadi lebih menarik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai IT Balance Scorecard. Menurut Dr. Robert Kaplan dan David Norton dari Harvard Business School 1990. Balance Scorecard yaitu sebuah metode alternatif yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih komprehensif. Tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan, namun meluas ke kinerja non-keuangan, serta perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan melihat bahwa pengguna mereka adalah pegawai internal dan kontribusi mereka dinilai berdasarkan pandangan pihak manajemen, maka mereka mengajukan perubahan dari balance scorecard tradisional ke balance scorecard terhadap IT. Kemudian di sini ada kerangka balance scorecard. Terdapat 4 perspektif. Yang pertama ada perspektif kontribusi organisasi atau corporate contribution. Kemudian yang kedua ada perspektif orientasi pengguna atau user orientation. Kemudian yang ketiga ada perspektif keunggulan operasional atau operational excellence. Dan yang keempat ada perspektif orientasi di masa depan atau future orientation. Sedangkan untuk kondisi sistem informasi atau teknologi informasi internal pada PT Suara Merdeka berdasarkan analisis SWOT, kekuatan Suara Merdeka adalah memiliki brand yang kuat karena sebagai koran tertua dan terbesar di Jawa Tengah, Suara Merdeka tetap menjadi market leader dan tersebar di semua kota atau kabupaten di Jawa Tengah dengan didukung keberadaan wartawan maupun kantor perwakilan. Sedangkan kelemahannya adalah dari segi produk, dinilai belum sepenuhnya menjadi koran referensi. Kualitas berita dan cetakannya belum prima. Secara internal, sumber daya manusia atau SDM, wartawan masih mempunyai kelemahan dan sistem manajemen keluarga juga cenderung kurang profesional. Sedangkan peluang Suara Merdeka sebagai media cetak
masih sangat besar karena minat masyarakat terhadap koran masih tinggi sehingga pasar surat kabar tumbuh seiring dengan peningkatan pendidikan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Kemudian ancaman suara merdeka dan media cetak pada umumnya adalah perubahan perilaku masyarakat, terutama anak muda yang mulai beralih ke media online. Di samping itu, persaingan di pasar media cetak juga semakin ketat karena banyaknya kompetitor suara merdeka yang memiliki keunggulan dalam produk sehingga mengakibatkan stagnasi dan penurunan tiras. Berdasarkan hasil survei yang diadakan Litbang Suara Merdeka tahun 2012, tingkat pendidikan maka 53% adalah sarjana dan pasca sarjana. Kemudian 38% lulusan SMA dan kalangan pelajar dan mahasiswa relatif hanya 3,19%. Berdasarkan profesi adalah sebagian besar pegawai swasta dan PNS, termasuk guru dan dosen mencapai 60%. Sedangkan tingkat pengeluarannya adalah rata-rata di atas 3 juta per bulan. Maka segmen yang menjadi target Suara Merdeka adalah kelompok menengah ke atas yang berada di wilayah psikografik Jawa Tengah. Bauran pemasaran 4P atau Product Price Place Promotion selalu diperbaharui. Seperti dikatakan Direktur Bisnis Operasional, strategi manajemen Suara Merdeka dalam menghadapi media kompetitor di Jawa Tengah yang paling utama dan terpenting adalah yang berkaitan dengan produk. Dan selalu dilakukan perubahan berdasarkan hasil survei dan Focus Group Decision atau FGD. Dari segi harga dan distribusi relatif tidak masalah, mengingat Suara Merdeka selalu bergerak di harga medium, dan distribusinya sudah mempunyai jaringan kuat di seluruh Jawa Tengah. Kegiatan promosi yang dilakukan relatif terbatas karena sudah sangat dikenal, dan posisi Suara Merdeka masih menjadi market leader dengan usianya yang sudah mencapai 64 tahun. Promosi secara terbatas tetap dilakukan melalui billboard, radio, dan televisi. Kegiatan promosi yang lebih banyak dilakukan oleh manajemen Suara Merdeka adalah kegiatan komunikasi pemasaran untuk menjaga citra perusahaan dan meningkatkan branding Suara Merdeka agar tetap eksis dan berkembang melalui kegiatan-kegiatan off-print yang dikelola oleh Departemen Marketing Communication bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan langsung berada di tengah masyarakat. Untuk perkembangan media online yang sangat pesat juga perlu diantisipasi oleh manajemen Suara Merdeka. Karena hal itu berpengaruh pada perubahan perilaku masyarakat, khususnya anak-anak muda sehingga sedikit menghambat pertumbuhan tiras. Manajemen Suara Merdeka mengatakan bahwa strategi konvergensi media merupakan pilihan yang paling tepat saat ini. Suara Merdeka dengan membentuk jaringan pemberitaan Suara Merdeka Network, yakni Koran Suara Merdeka, Wawasan, Harian Semarang, Harian Banyumas, suaramerdeka.com, suaramerdeka.tv, Suara Merdeka e-paper, TVku, Trax FM, dan Suara Sakti FM. Melalui jaringan tersebut akan tercapai efisiensi karena semua wartawan tergabung dalam satu jaringan berita dan dimanfaatkan untuk memasok lebih banyak media. Kemudian saya akan menjelaskan bagian terakhir yaitu MC Fairlane Strategi Grip Portfolio. Bagian Grip Portfolio ini terdiri dari 4 poin. Pertama, strategi, kedua, key operational, ketiga, high potential, dan terakhir yaitu support. Strategi pada perusahaan Suara Merdeka Press ini yaitu website profil perusahaan. Hal ini dijadikan sebagai media promosi online
Di dalam website company profile ini akan mencakup informasi mengenai profil perusahaan, produk atau jasa yang dijual, hingga portofolio atau klien yang pernah menggunakan jasanya. Yang kedua itu key operasional. Bagian operasional perusahaan ini menggunakan aplikasi SI penerbit. Aplikasi ini dapat mencatat jumlah produksi koran, jumlah penjualan koran, mencatat royalti penulis, dan melihat data jaringan perwakilan. Yang ketiga itu bagian high potential. Nah, high potential di perusahaan ini menggunakan call center marketing. Hal ini merupakan layanan informasi yang disediakan oleh perusahaan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dan yang terakhir itu bagian support. Support ini memiliki 4 poin. Pertama, otomasi kantor, yaitu penggunaan aplikasi Office untuk mendukung kinerja perusahaan. Yang kedua yaitu sistem penggajian, yaitu sistem ini dapat mempermudah penggajian karyawan. Sedangkan SI kepegawaian, sistem ini dapat mencatat data-data karyawan, baik itu karyawan lama maupun karyawan baru, prestasi-prestasi yang diperoleh karyawan, dan dapat dijadikan pertimbangan untuk kenaikan jabatan karyawan. Yang ketiga itu aplikasi internet. Hal ini digunakan untuk menunjang aktivitas berinternet. Yang terakhir yaitu aplikasi analisis pasar. Nah, ini digunakan sebagai sistem yang dapat menentukan mana yang sesuai untuk dilempar ke pasaran dan dapat menentukan kapan waktunya produk tersebut akan tersebar ke pasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.